Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amis Aulia Rahma dari kelas 11 IPA 4. Nama saya Mitya Jarifalon, saya dari 11 IPA 4. Nama saya Ridwina Sepia Fajariani dari kelas 11 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazia Rifka Dwi Rahman. Saya dari kelas 11 IPA 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rubiul Awal Setiadi dari kelas 11 IPA 4. Dan saya akan menjelaskan tentang kanker serviks. Jadi pertama kita perlu tahu dulu nih apa itu kanker. Jadi kanker adalah suatu kondisi di mana sel-sel abnormal membelah secara tak terkendali dan merusak jaringan tubuh. Jadi kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim atau di serviks. Nah, pada umumnya penderita kanker serviks tahap awal tidak menunjukkan gejala apapun, dan gejala baru muncul ketika kanker sudah mulai menyebar. Kemudian ada gambar alat reproduksi wanita yang normal, dan ini adalah gambar ketika kanker sudah mulai tumbuh di leher rahim. Nah, kemudian ada patofisiologi dari kanker serviks, yaitu pertama ada virus HPV, virus herpes simplex cytomegalovirus, menginfeksi sehingga terjadi kanker serviks, di mana nantinya akan berakibat secara psikologis, yaitu seseorang menjadi cemas atau takut, dan juga menunjukkan gejala fisik, yaitu terjadinya perdarahan, nyeri, dan bau busuk, di mana ketika perdarahan terjadi maka dapat menyebabkan hypovolemia anemia yang dapat menyebabkan intoleransi aktivitas. Kemudian bau busuk ini juga mengakibatkan gangguan pola seksual dan gangguan body image. Kemudian ada pengobatan eksternal radiasi yang akan yang bisa berefek samping, yaitu kulit merah dan kering, yang menyebabkan kerusakan integritas kulit. Nah, kemudian yang kedua ada depresi sumsum tulang, di mana dapat mengarah ke anemia, kemudian sel-sel menjadi kurang oksigen, kemudian mual atau muntah, sehingga nutrisi menjadi kurang, di mana nantinya juga mengarah ke intoleransi aktivitas. Nah, ini ada mood stomatitis, yaitu nantinya akan mengarah ke nutrisi kurang yang dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh melemah sehingga meningkatkan resiko injury. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari kanker serviks. Yang pertama ada karsinoma sarkomosa atau KSS. Ini adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. Itu dia dimulai berawal dari sel squamosal, yaitu sel yang melapisi bagian luar dari leher rahim. Kemudian yang kedua ada adenokarsinoma, yaitu kanker yang bermula dari sel kelenjar yang ada di saluran leher rahim. Nah, ada tingkatan dari kanker serviks. Yang pertama ada stadium 1, di mana kanker sudah mulai tumbuh pada permukaan leher rahim, akan tetapi belum menyebar keluar. Kemudian pada stadium kedua, kanker sudah mulai menyebar ke rahim, akan tetapi belum menyebar ke bagian bawah vagina dan dinding panggul. Nah, kemudian pada stadium 1 dan stadium 2 ini sudah ada kemungkinan kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening yang ada di sekitarnya, dan ukuran sel kanker bervariasi, bahkan bisa lebih dari 4 cm. Dan pada stadium ketiga, kanker sudah mulai menyebar ke bagian bawah vagina dan menekan saluran kemih, nantinya akan menyebabkan hidronefrosis, yaitu pembengkakan ginjal. Nah, pada stadium ini juga sudah ada kemungkinan kanker menyebar ke kelenjar getah bening yang ada di sekitarnya, akan tetapi belum menyebar ke organ lain. Nah, kemudian pada stadium keempat, kanker sudah menyebar ke organ lain seperti hati, ginjal, paru-paru, usus, atau tulang. Lihat apa aja sih penyebab dari kanker serviks ini? Yang paling utama adalah infeksi human papillomavirus atau HPV. Yang kedua itu menderita penyakit menular seksual. Yang ketiga memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah seperti penderita HIV, kemudian merokok, kemudian mengonsumsi pil KB jangka panjang, hamil usia muda, atau sudah sering melahirkan. Ini karena perubahan hormon dan melemahnya sistem kekebalan tubuh membuat wanita rentan terhadap infeksi virus HPV. Kemudian ada pernah mengonsumsi
diethylstilbestrol atau DES. Ini adalah obat hormonal yang bertujuan untuk mencegah keguguran, di mana bahan kimia yang ada pada DES yang mengganggu endokrin dapat menyebabkan kanker. Bahkan penggunaan DES ini bisa berdampak kepada bayi yang dikandung. Nah, ada beberapa gejala dari kanker serviks ini. Yang pertama itu perdarahan dari vagina di luar siklus menstruasi setelah melakukan hubungan seksual, setelah melakukan pemeriksaan panggul, atau setelah menopause. Yang kedua yaitu keputihan yang encer, berwarna kecoklatan, berbau busuk, dan bercampur darah. Yang ketiga, nyeri panggul atau punggung yang tidak mereda. Kemudian ada sakit ketika buang air kecil atau ketika sedang melakukan hubungan seksual. Kemudian terdapat darah pada urin. Nah, apabila sudah menunjukkan gejala-gejala ini, diperiksakan ke dokter, di mana nantinya dokter akan mendiagnosis dengan cara yang pertama, pap smear, yaitu prosedurnya dilakukan dengan cara membuka vagina menggunakan alat khusus yang dinamakan spekulum, kemudian mengambil sampel sel dari leher rahim dengan cara menorehkan sikat halus, dan nantinya sampel sel ini akan diteliti di laboratorium untuk diperiksa keberadaan sel kanker. Yang kedua ada tes pemeriksaan HPV-DNA, di mana prosedurnya sama dengan pap smear, akan tetapi tujuannya untuk mendeteksi keberadaan virus HPV. Nah, selanjutnya ada tes darah. Ini untuk memeriksa kondisi organ lain seperti hati, ginjal, atau sumsum tulang. Bila sudah terdiagnosis positif kanker serviks, maka ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama ada bedah laser. Ini adalah metode pengobatan dengan cara menembakkan sinar laser melalui vagina, bertujuan untuk menghancurkan sel kanker. Kemudian yang kedua ada radioterapi, yang juga bertujuan untuk menghancurkan sel kanker dengan cara menggunakan radiasi tinggi. Kemudian yang ketiga ada kemoterapi. Ini adalah pemberian obat minum ataupun obat suntik kepada pasien, yang nantinya obat ini akan menyebar ke seluruh tubuh melalui darah, sehingga dia berguna dalam membunuh sel kanker. Nah, ada beberapa komplikasi dari kanker serviks. Yang pertama ada gagal ginjal, kemudian yang kedua penggumpalan darah, yang ketiga perdarahan berlebih, kemudian yang keempat ada fistula, yaitu kondisi yang paling sangat jarang terjadi, yaitu terbentuknya saluran abnormal antara dua organ, misalnya antara vagina dan kandung kemih, sehingga menyebabkan urin keluar secara terus-menerus dari vagina. Kemudian ada juga keputihan abnormal. Nah, ada juga beberapa komplikasi setelah melakukan pengobatan, yaitu menopause dini, kemudian penyempitan vagina yang dapat diatasi dengan terapi, kemudian munculnya limfedema atau pembengkakan yang biasanya muncul di tangan atau di kaki akibat sistem limfatik yang terhalang. Kemudian ada pencegahan dari kanker serviks. Apa aja sih yang harus dilakuin buat mencegah kanker serviks? Itu yang pertama, rutin melakukan pap smear sejak usia 21 tahun setiap 3 tahun sekali. Kemudian setelah menginjak 30 tahun itu berubah menjadi 3 tahun setiap 3 tahun sekali. Nah, kemudian melakukan pemeriksaan tes HPV-DNA. Selanjutnya menerima vaksinasi HPV dan hindari merokok. Kemudian menjaga kebersihan dari vagina dan kebersihan tubuh secara umum. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik. Jelaskan mekanismenya mengapa wanita yang merokok atau sering menghirup asap rokok lebih rentan terkena kanker serviks. Jadi asap rokok yang terhirup akan memasuki aliran darah yang menyebar ke seluruh tubuh, termasuk leher rahim atau serviks, di mana kandungan nikotin dalam asap rokok ini akan masuk ke dalam lendir yang menutupi serviks, sehingga menurunkan ketahanan alami sel leher rahim terhadap perubahan abnormal, kemudian memicu pertumbuhan sel tidak normal yang menjadi awal dari munculnya kanker serviks ini. Nah,
Selain itu, merokok secara aktif ataupun pasif yang memiliki risiko terkena kanker serviks 3,8 kali lebih besar dibanding yang tidak terpapar asap rokok. Nah, ini dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh yang mempercepat tumbuhnya HPV penyebab kanker serviks. Demikian yang bisa saya sampaikan saya jelaskan mengenai kanker serviks. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat ini saya akan mempresentasikan bab dari reproduksi mengenai orkitis atau penyakit kelamin pada pria. Oke, kita lanjut aja menuju ke pengertian. Jadi, orkitis itu adalah peradangan atau inflamasi akut pada testis yang biasanya terjadi sebagai reaksi sekunder dari infeksi bagian tubuh lainnya. Dan ya, testis itu merupakan organ kelamin pria terletak di dalam skrotum. Dan testis itu akan turun sekitar umur janin 7 bulan. Skrotum melalui kanalis inguinalis di bawah pengaruh hormon testosteron dari testis. Dan testis juga berperan pada sistem reproduksi dan sistem endokrin. Dan fungsi testis yang terutama yaitu adalah spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus yang diatur oleh FSH dan sekresi. Oke, kita lanjut aja ke gejalanya. Untuk gejala, tentu saja akan terjadi pembengkakan dan muncul rasa nyeri pada salah satu atau kedua testis. Selain itu, testis juga akan lebih sensitif terhadap sentuhan. Dan penderita akan mengalami kelelahan, rasa nyeri tingkat sedang hingga parah pada testis, sakit kepala, demam, nyeri pada bagian selangkangan, adanya darah pada cairan sperma, mual dan muntah, nyeri ketika buang air kecil, ataupun saat berhubungan, ataupun saat ejakulasi, dan rasa tidak nyaman pada testis. Dan orkitis ini memiliki jenis atau 3 jenis, yaitu orkitis idiopatik, orkitis bakteri, dan orkitis virus. Oke, saya akan menjelaskan satu. Yang pertama adalah orkitis idiopatik, adalah jenis orkitis yang tidak diketahui dengan pasti penyebabnya. Lalu, orkitis bakteri. Bakteri yang paling sering menjadi penyebab orkitis adalah Escherichia coli, ada Staphylococcus, dan Streptococcus. Nah, bakteri penyebab epididymitis juga bisa menjadi penyebab munculnya orkitis. Dan orkitis virus, yaitu ada virus, merupakan menjadi salah satu penyebab utama orkitis. Jenis orkitis ini paling sering diderita oleh anak laki-laki yang berusia kurang dari 10 tahun. Dan penyebabnya tentu saja mungkin berusia lebih dari 45 tahun, ini para penderitanya maksudnya, dan menderita infeksi saluran kemih yang bersifat kambuhan, dan tidak diberikan vaksin gondongan atau vaksin MMR, dan penggunaan kateter dalam jangka waktu lama, terakhir dengan saluran kemih yang tidak normal, pernah menjalani operasi yang berkaitan dengan saluran kemih atau organ kelamin, pernah atau menderita penyakit menular seksual, berganti-ganti pasangan, sering melakukan kegiatan seksual yang berisiko terkena infeksi, termasuk tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dan juga berhubungan seksual dengan penderita penyakit menular seksual. Oke. Kita lanjut ke diagnosis. Jadi penyakit ini dapat didiagnosis ketika penderita ini mengikuti tes. Yang pertama adalah tes urin yang akan mendeteksi adanya penyakit menular seksual atau bakteri lain yang menjadi penyebab infeksi. Lalu tes darah yang berfungsi untuk mengetahui apakah pasien terinfeksi terjangkit HIV, sifilis, atau penyakit lainnya. USG testis dari pemeriksaan. Ya, dari pemeriksaan ini tentu saja dokter akan dapat melihat aliran darah pada testis.
dan juga pemeriksaan colok dubur. Ya, dokter akan mengecek apakah ada pembekakan atau pembesaran prostat dan pemeriksaan penyakit menular seksual. Ya, di dalam tes ini dokter akan meneliti sampel cairan kelamin yang diambil dari ujung penis. Ya, dan terakhir adalah tes pencitraan pada testis. Ya, dalam tes ini pelacak radioaktif dimasukkan ke aliran darah dan pemindaian khusus akan memetakan aliran darah ke testis. Ya, dengan hasil tes ini bisa dipastikan apakah pasien terkena orkitis atau tidak. Dan juga jika terjadi pada kita lanjut aja pada komplikasi di mana jika terjadi pada testis, kondisi ini berisiko menyebabkan kemandulan dan penurunan hormon testosteron dan kambuhnya epididymitis akan atau disebut dengan peradangan saluran yang membawa sperma, dan atrofi testis, kondisi di mana ukuran testis lebih kecil atau mengecil, dan abses skrotum, kondisi di mana jaringan yang terinfeksi akan terisi nanah. Lalu untuk bagian pengobatan itu kita membutuhkan yang namanya obat antibiotik, obat antiinflamasi atau anti radang, mengkompres skrotum dengan es, beristirahat total, dan juga dari kecil sudah mengikuti vaksin MMR. Oke, untuk pencegahannya tentu saja selalu gunakan kondom jika tidak yakin pasangan Anda bersih dari penyakit menular seksual. Konsultasikan ke dokter juga agar Anda bisa mendapatkan vaksin yang tadi saya sebut sebelumnya, yaitu vaksin MMR. Ya, karena kondisi ini penyebab terbanyak terjadi orkitis. Itu sekian dari presentasi saya, dan saya mendapatkan pertanyaan, yaitu adalah jelaskan mekanisme vaksin MMR dengan mekanisme patofisiologi vaksin MMR dengan orkitis. Nah, jadi yang kita ketahui bahwa vaksin MMR itu adalah vaksin di mana untuk gondongan, penyakit campak, dan beberapa penyakit lainnya. Ya, dan di mana vaksin ini dia memfokuskan untuk melindungi antibodi atau imun tubuh kita, di mana dilakukan ketika kita masih kecil, seperti umur 10 tahun mungkin. Dan yang kita ketahui, orkitis juga memiliki penyebab yang berasal dari bakteri dan juga virus. Nah, dengan adanya vaksin MMR ini mampu membuat imun kita lebih kuat, menjaga antibodi kita, melindungi tubuh kita dari serangan penyakit-penyakit, dan dengan ini pun juga virus dan bakteri tidak dapat atau tidak mudah untuk memasuki tubuh kita, sehingga mencegah penyakit orkitis. Sekian dari pertanyaan yang saya dapatkan. Terima kasih. Ingin menjelaskan materi tentang mola hidatidosa. Mola hidatidosa atau yang biasa disebut dengan hamil anggur merupakan kegagalan janin di mana tidak ada janin yang terbentuk dalam rahim, melainkan hanya mola atau gelembung dan darah yang membeku. Hamil anggur diduga terjadi karena kekurangan gizi pada awal kehamilan atau gangguan sistem peredaran darah rahim. Penyebab hamil anggur biasanya terjadi karena awal proses pembuahan yang tidak normal. Bisa karena sel sperma yang membuahi sel telur kosong, atau terdapat 2 sel sperma yang membuahi 1 sel telur. Pada kondisi sel sperma yang membuahi sel telur kosong disebut dengan mola hidatidosa komplit atau hamil anggur lengkap. Pada kondisi ini tidak ada janin yang tumbuh, namun plasenta atau ari-ari tetap tumbuh dan tumbuh menjadi tidak normal. Pada kondisi di mana
terdapat 2 sel sperma yang membuahi 1 sel telur disebut dengan molahidatidosa parsial atau hamil anggur sebagian. Pada kondisi ini terdapat banyak tambahan genetik ayah sehingga janin akan mati pada usia 2 sampai 3 minggu. Selanjutnya ada faktor penyebab hamil anggur. Yang pertama adalah hamil saat usia tua atau lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, pernah mengalami keguguran. Dan terakhir, pernah mengalami hamil anggur di masa lampau. Selanjutnya, ada diagnosis hamil anggur. Yang pertama ada pemeriksaan darah. Yang kedua ada pemeriksaan USG. Pada pemeriksaan darah, dokter kandungan akan melihat kadar hormon kehamilan atau HCG. Karena HCG yang meningkat atau tinggi merupakan gejala klinis dari hamil anggur atau molahidatidosa. Pada pemeriksaan USG kehamilan, sekitar minggu ke-8 atau minggu ke-9 kehamilan, dokter kandungan akan menemukan kejanggalan seperti tidak ada janin dalam rahim, muncul kista ovarium, tidak terlihat air ketuban, plasenta menebal memenuhi rahim, dan plasenta yang berbentuk seperti buah anggur. Kejanggalan-kejanggalan yang tadi saya sebutkan menandakan ibu hamil mengalami hamil anggur lengkap atau molahidatidosa komplet. Selanjutnya, dokter akan menemukan kejanggalan pertumbuhan janin yang terhambat, air ketuban yang sedikit, dan plasenta yang menebal apabila ibu hamil mengalami hamil anggur sebagian atau molahidatidosa parsial. Selanjutnya ada komplikasi hamil anggur. Komplikasi hamil anggur yang pertama ada gestational trophoblastic neoplasia. Komplikasi ini lebih banyak terjadi pada penderita hamil anggur lengkap atau molahidatidosa komplet, ditandai dengan kenaikan hormon kehamilan atau HCG setelah kuret. Selanjutnya ada chorioxinema, yaitu kanker yang sangat jarang terjadi, namun biasanya terjadi pada penderita hamil anggur lengkap atau molahidatidosa komplet. Selanjutnya ada penanganan hamil anggur. Penanganan hamil anggur yang pertama ada kuretase. Kuretase merupakan prosedur menggunakan kuret untuk membersihkan rahim. Prosedur ini dianjurkan dokter apabila penderita hamil anggur masih ingin untuk hamil di tahun kemudian, di tahun yang akan datang. Selanjutnya ada histerektomi. Histerektomi merupakan prosedur pengangkatan rahim. Prosedur ini sangat dianjurkan dokter apabila penderita tidak ingin hamil di tahun yang akan datang atau penderita memiliki resiko terkena komplikasi penyakit yang lebih parah lagi. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan molahidatidosa itu dapat dicegah. Molahidatidosa merupakan
kelainan merupakan kesalahan gen dalam proses pembuahan. Oleh karena itu, mola hidatidosa sangat sulit dihindari. Namun demikian, penderita mola hidatidosa dapat mencegah terjadinya hal serupa di kehamilan yang akan datang dengan cara menunda kehamilan selama 1 tahun dan menghindari kehamilan di usia tua. Karena kehamilan di usia tua merupakan faktor dari terjadinya mola hidatidosa atau hamil anggur. Selanjutnya ada patofisiologi. Nah, di sini patofisiologi mola hidatidosa yang pertama adalah ovum yang sudah atrofi, sosial ekonomi yang rendah atau kekurangan gizi, infeksi virus, varietas yang tinggi, imunoselektif dari tropoblas, lalu hasil pembuahan di mana embrionya mati pada umur 3-5 minggu, dan pembuluh darah Villi tidak berfungsi, lalu penimbunan cairan di dalam jaringan chorialis, lalu pendarahan secara terus-menerus, dan selanjutnya terbagi menjadi 2, yaitu pre-curettage dan curettage. Pada curettage selanjutnya terjadi fisik, terus perlukaan jalan lahir yang mengakibatkan nyeri akut atau resiko infeksi. Pada pre-curettage berakibat pada psikologis, lalu merasa cemas dan berujung pada ansietas. Oke. Saya tadi udah jelasin patofisiologi dari mola hidatidosa, dan sekarang saya mau jawab pertanyaan Pak Malik. Pertanyaan dari Pak Malik, jelaskan mengapa hormon HCG dapat meningkat kadarnya pada penderita hamil anggur. Jawabannya karena pada kegagalan janin ada hormon glikoprotein yang diproduksi oleh embrio manusia, dan ini merupakan aktivitas dari embrio itu sendiri. Kegagalan janin tersebut mengakibatkan hamil anggur yang memiliki gejala klinis berupa kenaikan hormon HCG atau meningkatnya hormon HCG. Namun, peningkatan hormon HCG tidak berlaku untuk semua kegagalan janin atau peristiwa embriologi yang rusak. Jadi simpelnya kenapa hormon HCG bisa naik, itu bisa naik kadarnya pada penderita hamil anggur karena itu merupakan gejala klinis dari hamil anggur itu sendiri. Sekian penjelasan materi saya tentang mola hidatidosa. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang varicocele. Pengertian varicocele. Varicocele adalah pembekakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar skrotum. Nah, di sini juga ada penyebab terjadinya varicocele. Nah, di pembuluh darah varicocele ini terdapat katup-katup pembuluh darah yang berfungsi sebagai pintu satu arah. Nah, saat darah akan mengalir ke jantung, katup akan terbuka agar darah dapat mengalir secara lancar ke organ tersebutnya. Organ tersebut itu adalah jantung. Nah, di sini ada akibat varicocele. Yang pertama itu ada mengecilkan testis. Nah, katup pembuluh vena yang rusak dapat menyebabkan darah terkumpul dan menekan vena terus-menerus. Jadi itu sehingga beresiko terpaparnya toksin dalam darah. Yang kedua itu ada kemandulan. Nah, varicocele ini membuat suhu di sekitar testisnya itu tetap tinggi sehingga dapat mengganggu pembentukan, fungsi, atau pergerakan spermanya. Nah, yang selanjutnya ada gejala varicocele. Gejala varicocele ini biasanya tidak menimbulkan gejala, tetapi beberapa pengidapnya ada yang merasa ketidaknyamanan
atau rasa sakit pada bagian kantung zakarnya. Nah, yang selanjutnya itu selain rasa sakitnya itu pembesaran pembuluh vena juga bisa meningkatkan seiring berjalannya waktu. Nah, selanjutnya itu ada pengobatannya. Pengobatannya itu dengan cara embolisasi. Embolisasi itu bisa dilakukan dengan cara memasukkan sebuah selangnya itu berukuran mikro dengan disertai perangkat X-ray. Nah, ada lagi operasi terbuka. Nah, operasi terbuka itu pembuluh venanya yang rusak diperbaiki atau diangkat. Nah, maksudnya itu dengan pembedahan. Nah, ya, pembedahan pada bagian bawah. Nah, selanjutnya ada cara diagnosa varikokel. Cara diagnosanya itu ada USG skrotum, terus ada pengukuran volume testis menggunakan orkidometer, terus ada lagi memeriksa sperma guna melihat kesuburannya. Kesuburan kesuburannya lah pokoknya. Terus pencegahannya yaitu yang pertama, hindari menggunakan celana terlalu ketat. Nah, kita kan sering tuh melakukan kita tuh ada tuh yang pakai celana ketat. Jadi kita harus menghindari kalau pakai pakaian celana ketat kayak gitu. Nah, yang kedua itu jauhi diri dari gelombang elektromagnetik yang tinggi. Terus yang ketiga itu adalah hindari stres ya. Jadi kita jangan kebanyakan pikiran, selalu dibawa santai aja, enjoy, terus istirahat yang cukup dan berekreasi. Misalnya rekreasi itu kayak jalan-jalan, terus kayak jogging, kayak gitulah bisa. Jadi kita harus menghilangkan stres-stresnya itu. Nah, selanjutnya itu usahakan kayak memakai celana yang berbahan katun agar dapat menyerap keringat. Nah, di sini saya akan menjelaskan patofisiologinya. Ini dia gambar patofisiologinya. Di patofisiologinya itu ada idiopatik. Nah, idiopatik ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu meningkatkan tekanan darah venanya ini. Terus yang kedua ini anastomosis vena. Yang ketiganya itu katup yang inkompeten. Nah, di dalam dari ketiganya itu mencakup varikokel juga. Nah, idiopatik sama varikokel itu hampir sama ya. Iya deh, hampir sama. Nah, di varikokelnya itu ada berbagai lagi pencegahan, penyebab yang tadi saya udah jelaskan di sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik. Ini dia pertanyaan dan jawabannya. Jadi pertanyaannya, jelaskan mekanisme hubungan antara obesitas dengan terjadinya varikokel. Nih, jadi obesitas itu dapat memicu penyempitan pada pembuluh darah karena timbunan kolesterol dari penumpukan lemak. Obesitas itu berarti dia banyak lemak tertumpuk di tubuh karena penyempitan pembuluh darah, jadi aliran darahnya itu nggak lancar. Nah, obesitas atau berat badan berlebihan memang beresiko untuk membuat tubuh mudah terserang penyakit karena tingginya asupan dan penumpukannya lemak. Terus yang kedua, kan dia tuh ada hubungannya dengan obesitas dengan terjadi varikokel. Nah, varikokelnya itu juga bisa terjadi juga kalau pembuluh darahnya itu tersumbat. Karena tersumbatnya dia jadi tertimbun, makanya varikokelnya ini membengkak. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang teknologi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum itu, pengertian dari teknologi sistem reproduksi adalah sistem rekayasa reproduksi hewan yang sudah dikembangkan dalam suatu proses penelitian yang dilakukan oleh para ahli ilmuwan. Teknologi ini juga dikembangkan pada manusia agar sistem reproduksi pada manusia itu semakin berkembang. Fertilisasi in vitro atau biasa disebut juga bayi tabung. Fertilisasi in vitro adalah suatu proses di mana sel telur dibuahi oleh sel sperma di luar tubuh.
Fertilisasi in vitro dilakukan dengan mengikuti beberapa tahap pendahuluan, yakni sel sperma dan sel telur dikoleksi dari pasangan yang ingin mengikuti program bayi tabung. Sel sperma dan sel telur dievaluasi kualitasnya. Hanya sel sperma dan sel telur yang berkualitas digunakan untuk fertilisasi. Fertilisasi dilakukan di dalam cawan Petri yang mengandung media sesuai dengan kondisi in vitro. Kemudian disimpan dalam inkubator sampai embrio berkembang. Embrio yang berkembang dengan kualitas excellent dipilih untuk ditransfer ke dalam rahim. Selanjutnya embrio dipelihara di dalam rahim sampai dilahirkan. Amniosentesis. Amniosentesis adalah prosedur untuk menguji cairan ketuban atau amnio yang ada di rahim wanita hamil. Prosedur ini juga dikenal dengan istilah tes cairan ketuban. Tes ini digunakan untuk diagnosis dan pemeriksaan. Amniosentesis hanya dilakukan saat ditemukan gangguan janin yang serius. Prosedur ini dapat mendeteksi adanya kelainan kromosom dan cacat bawaan, serta mendiagnosis penyakit. Amniosentesis memiliki tes diagnostik khusus yang hanya dilakukan apabila diduga ada resiko tinggi dari kelainan janin atau cacat bawaan, membran plasentia berlubang terlalu dini, kelainan pada janin. Ini lebih rentan terjadi pada ibu hamil berusia lebih dari 35 tahun. Habis itu, memiliki riwayat keluarga atau anak yang lahir sebelumnya dengan gangguan metabolisme atau kelainan gen. Cara kerja amniosentesis. Amniosentesis dilakukan di klinik dokter spesialis kebidanan atau rumah sakit. Prosedur ini biasanya dilakukan pada trimester kedua kehamilan atau saat janin berusia 15-20 minggu. Walaupun jarang, amniosentesis juga dapat dilakukan lebih awal. Batas maksimalnya adalah pada usia 11-13 minggu. Karena jika terlalu dini, dapat meningkatkan resiko cedera janin. Biasanya prosedur ini tidak perlu dilakukan lagi pada trimester ketiga. Saat tes, dokter akan mengambil cairan dari kantung ketuban dengan menyuntikkan jarum ke rahim melalui perut pasien. Jumlah cairan ketuban yang dibutuhkan adalah sekitar 20 ml. Sebelum tes, pasien akan menjalani ultrasound supaya dokter dapat mengetahui titik teraman untuk penyuntikan. Sampel cairan akan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya bisa didapatkan dalam beberapa hari atau minggu dan dijelaskan pada pasien saat konsultasi lanjutan dengan spesialis kebidanan. Resiko amniosentesis. Amniosentesis merupakan prosedur invasif yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Maka dari itu, prosedur ini hanya akan dilakukan bila sangat dibutuhkan. Beberapa resiko amniosentesis adalah infeksi rahim, air ketuban pecah, kelahiran prematur, kesulitan bernapas, kelainan rangka tubuh pada bayi, trauma pada janin, penyakit resus, atau alioimunisasi pada ibu keguguran. Ultrasonografi atau USG. Ultrasonografi atau USG merupakan teknik menampilkan gambar atau citra dari kondisi bagian dalam tubuh. Alat medis ini memanfaatkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi untuk mengambil gambar tubuh bagian dalam. USG adalah prosedur medis yang aman, tidak menyebabkan rasa sakit, dan relatif terjangkau. Teknik pengambilan gambar dalam USG sama sekali tidak menggunakan radiasi, sehingga tidak memiliki efek samping ataupun komplikasi serius jangka panjang. Karena itulah USG aman untuk dilakukan oleh para siapa saja, termasuk wanita hamil dan ibu menyusui. Umumnya USG memakai sebuah alat bernama transducer yang ditempelkan di kulit untuk memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Namun ada beberapa teknik USG yang perlu memasukkan transducer ke dalam tubuh. Teknik ini membutuhkan transducer khusus.
Cloning. Kata clone berasal dari bahasa Yunani yang berarti tunas. Klon atau tunas adalah replika atau fotostat dari suatu organisme. Pengklonan adalah suatu proses pembiakan seksual tanpa memerlukan percantuman sel jantan yaitu sperma dengan sel betina yaitu ovum. Sebaliknya, apa yang diperlukan ialah sel matang mengandung kode genetik yaitu asid deoksirinibonulik atau DNA yang dimasukkan dalam ovum yang tidak tersenyawa. Untuk melakukan cloning, yang pertama dibutuhkan adalah sebuah sel telur yang matang. Sel telur itu kemudian diambil inti selnya. Inti sel itu kemudian diganti dengan inti sel tubuh dari organisme dewasa yang sejenis. Ketika sel itu mulai berkembang, ia kemudian ditanamkan di rahim. Sel itu akan berkembang di rahim hingga kelahirannya. Individu yang dilahirkan akan menjadi individu yang identik secara genetis dengan individu donor atau inti asli. Pada prinsipnya, siapapun dapat dikloning, dan karena sel itu dapat dibukukan. Orang bahkan dapat mengklon orang yang sudah meninggal. Cloning bukanlah fotokopi. Ketika ia lahir, ia akan lahir seperti bayi lainnya. Namun ketika dewasa, ia akan kembar identik dengan aslinya. Keberhasilan cloning pada awalnya 3-4% saja dari sekian banyak percobaan. Untuk memperbesar keberhasilan dibutuhkan lebih banyak sumber daya atau sel telur yang matang dan rahim untuk berkembangnya janin. Dan karenanya juga lebih banyak biaya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Malik, yaitu jelaskan persyaratan atau hal apa saja yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri dalam menjalani program bayi tabung, dan bagaimana proses mekanisme pembuatan bayi tabung. Yang pertama, hal-hal yang berpengaruh pada proses bayi tabung ini yaitu pertama usia. Usia dapat mempengaruhi peluang kehamilan pada wanita. Wanita usia 30 tahun ke bawah cenderung memiliki peluang kehamilan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 60%. Sementara bagi wanita yang usianya di atas 40 tahun, peluang kehamilan ini akan menurun menjadi di bawah 45%. Nah, yang kedua itu ada pemeriksaan dasar. Yang pertama ada pemeriksaan dasar, itu dibagi lagi jadi pemeriksaan dasar pada pria sama wanita. Kalau yang pada pria itu pihak suami wajib menjalani tes darah dan pemeriksaan sperma terlebih dahulu sebelum menjalani proses bayi tabung. Tes darah ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kemungkinan infeksi menular seksual atau IMS pada pria yang bisa menghambat bayi tabung. Habis itu ada pemeriksaan pada wanita. USG merupakan syarat bayi tabung yang harus dilakukan oleh wanita. Tujuan USG ini adalah untuk melihat kemungkinan adanya kelainan pada organ kandung, baik pada rahim, ovarium atau indung telur, tubuh fallopi, dan organ reproduksi lainnya. Yang ketiga ada pemeriksaan tiroid. Sebetulnya pemeriksaan tiroid bukan syarat bayi tabung yang wajib dilakukan oleh semua pasutri. Akan tetapi pemeriksaan tiroid ini dapat dilakukan pada pasutri yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan kelenjar tiroidnya. Yang keempat yaitu berhenti merokok. Salah satu syarat bayi tabung yang harus dipenuhi oleh para pasutri adalah berhenti merokok. Bagi Anda yang terbiasa merokok, ada baiknya segera hentikan kebiasaan ini kalau memang ingin segera punya anak melalui program bayi tabung. Yang kelima itu makan makanan yang bergizi seimbang. Makanan yang sehat ini menjadi salah satu syarat bayi tabung yang utama pasalnya. Makanan bergizi seimbang dapat membuat tubuh pasutri menjadi sehat, sehingga Anda akan lebih siap secara fisik untuk bisa hamil dan memiliki anak. Habis itu tadi ada proses mekanismenya. Yang pertama itu ada stimulasi ovarium.
Tujuan utama dari stimulasi ini adalah untuk meningkatkan jumlah sel telur yang diproduksi oleh ovarium. Semakin banyak sel telur yang bisa diambil dan dibuahi selama proses bayi tabung, maka semakin besar pula kesempatan terjadinya kehamilan. Selama tahap stimulasi ovarium ini, yang orang hamil itu akan diberikan obat kesuburan untuk meningkatkan produksi sel telur. Habis itu ada pematangan sel telur. Sebelum sel telur diambil dan dipindahkan ke rahim, sel telur harus menyelesaikan pertumbuhan dan perkembangannya terlebih dahulu untuk memicu pematangan oosit. Ibu hamil akan diberi suntikan human honorinik gonadotropin. Itu gunanya untuk mematangkan telurnya supaya lebih maksimal. Habis itu ada pengambilan sel telur. Pengambilan sel telur baru bisa dilakukan sekitar 34-36 jam setelah ibu hamil menerima suntikan HCG agar tidak merasakan sakit saat pengambilan telur. Maka ibu hamil akan dianestesi terlebih dahulu. Kemudian USG transvaginal dilakukan untuk memandu dokter dalam pengambilan telur ibu hamil. Pengambilan telur ini dilakukan menggunakan jarum yang akan menghisap folikel dalam ovarium ibu hamil. Nantinya hanya akan ada satu sel telur tiap satu folikel yang diambil ovarium. Oosit ini kemudian akan dibawa ke laboratorium embriologi atau untuk dilakukan pembuahan. Habis itu ada pembuahan sel telur. Jika sebelumnya sel telur atau folikel dipilih yang lebih baik, maka selanjutnya akan dilakukan pembuahan atau inseminasi. Inseminasi adalah inseminasi adalah saat dimana sperma diperkenalkan ke sel telur. Kemudian hasil gabungan keduanya dimasukkan ke dalam ruang khusus. Biasanya dalam waktu 12-24 jam. Diharapkan sudah terjadi pembuahan antara sperma dengan sel telur. Namun jika suami yang mengalami masalah ketidaksuburan atau yang mempunyai kualitas sperma rendah, sperma perlu disuntikan langsung ke masing-masing sel telur yang matang. Habis itu ada pemindahan sel telur yang sudah dibuahi. Beberapa hari sebelum dilakukan pemindahan embrio, ibu hamil akan diberikan obat hormon progesteron untuk membantu mempersiapkan dinding rahim ibu untuk menerima embrio. Habis itu sel telur dibuahi. Sel telur akan disimpan selama 3-5 hari di tempat khusus sebelum dipindahkan ke rahim ibu.